Bismillahirrahmanirrahim. Taib, ini jalan keselamatan. Selamatkan lisan kita, selamatkan hati kita. Salamatus sadar, salamatul lisan. Yang kedua, al-ijabah anil marwiyah, anil athar al-marwiyah. Jawaban-jawaban para ulama terkait dengan asar-asar yang diriwayatkan berkaitan dengan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Jadi sudah disinggung di sini juga ya. Cuman ini kita simpulkan saja. Nah, kita bisa memahami dari penjelasan para ulama di dalam menjawab asar-asar yang datang yang diriwayatkan tentang perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Ada di 4 jawaban. Yang pertama, anna hadhil athar minha ma huwa kadzib qad iftarahu a'da'ihim qad iftarahu a'da'uhum li yushawwihu sam'atahum. Bahwasanya asar-asar yang datang tentang perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, di antara asar-asar tersebut ada yang dusta. Diada-adakan kedustaan itu oleh para musuh Islam dan juga kaum muslimin untuk bisa mempengaruhi pendengaran mereka, menjadikan ragu hati mereka. Artinya untuk menebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini hati-hati. Jadi di antara asar-asar tersebut ada asar yang dusta terkait dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, anna hadhil athar minha ma qad zida wa nuqisa fihi. Di antara asar-asar ini, asar tentang apa tadi? Perselisihan para sahabat. Ada yang ditambah-tambahi, ada yang dikurang-kurangi. Artinya ditahrif, dirubah-rubah. Dari asar yang sahih tentang itu. Nah, ini kan berbahaya. Dan ini memang kerjaannya musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin. Dimasukkan di dalamnya kedustaan, ditahrif, dirubah-rubah. Maka kata para ulama, la yaltafit ilaih. Kita tidak usah menoleh kepada asar-asar seperti ini. Jangan dihiraukan. Nah, ini yang kedua. Jadi sudah mengalami banyak perubahan. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, dirubah-rubah dari asar yang sahih. Dan ini kan berbahaya sekali. Yang sahihnya seperti ini, kemudian kok jadi panjang. Atau yang sahihnya agak panjang, kok jadi pendek ceritanya. Ceritanya belum selesai, kok udah dipotong, begitu kan? Ini kan bahaya, menimbulkan fitnah. Ya, sama seperti apa namanya, desas-desus yang terjadi di kalangan kita, begitu. Makanya kan ada permainannya ya, permainan bisik-bisik itu. Antum satu orang di sini, anak kasih kata-kata gitu, mungkin 5 kata atau 6 kata. Antum nanti anak bisikan ke antum, nanti antum ke sampingnya, ke sampingnya, ke sampingnya. Nggak usah 3 baris, 1 baris aja. Nanti di ujung bisa beda nggak? Bisa beda para jamaah, ya kan? Nah ini, kalau kemudian ditahrif, dirubah-rubah, ini berbahaya sekali. Dan banyak hikayat-hikayat tentang segala sesuatu yang kemudian tidak ada juntrung aslinya. Banyak sekali. Ya. Kalau ada satu tempat yang di situ potensi untuk kegiatan dunia menguntungkan gitu, dibuatlah di situ sesuatu, kemudian dikarang-karang ceritanya. Anda pernah berkunjung ke satu tempat wisata di pantai selatan itu. Coba antum bayangkan, ini di tengah hutan, di pinggir laut selatan. Kemudian tiba-tiba di dalam goa yang kalau kita masuk itu bisanya cuman jongkok,
Kok ada kuburan di situ? Baru kemudian lengkap dengan hikayatnya. Ini kuburan fulan. Ini dari mana? Siapa juga yang nguburkan di situ? Siapa juga yang mati di situ? Begitu kan? Nah intinya apa? Di situ ada kuncennya, ada penunggunya. Orang ke situ biasanya lemparin duit, ngalap berkah. Nah yang untung siapa? Penjaganya. Dia paling modal cuman batu bata, semen, bikin nisan, begitu ya. Tiap hari dia bisa untung. Nah ini semuanya hikayat yang dusta, palsu. Dan banyak itu dibuat-buat sama orang. Sebagiannya lewat mimpi, wangsit katanya. Dapat ilham. Padahal kita katakan wangsit dari syaitan. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah demikian pula tentang asar para sahabat ini. Asar yang menjelaskan tentang perselisihan di kalangan para sahabat. Ini sudah banyak mengalami tahrif, perubahan. Nah itu yang kedua ya. Yang pertama tadi di dalamnya ada kedustaan. Kemudian yang kedua sudah dirubah-rubah. Yang ketiga, ma sahha min hadhil athar, apa yang sahih dari asar ini, dan itu sedikit kata para ulama. Jadi asar sahih yang menjelaskan tentang perselisihan para sahabat itu sedikit. Hum fihi ma'dzurun. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan uzur. Tadi sudah disebutkan di sini. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan uzur. Kenapa? Li'annahum imma mujtahidun musibun wa imma mujtahidun mukhtiun. Karena permasalahan yang terjadi itu adalah permasalahan ijtihadiyah. Dan Nabi SAW sudah menyatakan idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim berijtihad, kemudian ijtihadnya ini benar, dapat 2 pahala. Ketika ijtihadnya salah, maka dia dapat 1 pahala. Begitu kan? Kalaupun ada yang sahih dari asar masalah ini, itu sedikit. Kalaupun iya ada terjadi yang sedikit ini, mereka orang-orang yang mendapatkan uzur. Mereka ma'zur karena ini permasalahan ijtihadiyah. Yang jika salahnya dapat 1 pahala, jika benarnya dapat 2 pahala. Dari mana ini 2 pahala ini? Kalau benar dapat 2 pahala ini dari mana? Pertama, pahala ijtihadnya, kesungguhannya di dalam menggali dalil-dalil syar'i untuk kemudian diambil keputusan dari dalil-dalil syar'i itu. Kajian, mutola'ah, meresapi, mendalami, mentafakuri, mentadaburi. Ini ijtihad, kesungguhan di dalam mengkaji dalil. Kemudian ketika benar, maka dapat pahala juga dari isabahnya, kebenaran hasil ijtihadnya, maka 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Pahala dari mana? Dari ijtihadnya. Loh, antum kalau mengkaji Al-Quran itu dapat pahala enggak? Dapat. Mengkaji hadis, mengkompromikan ayat dan hadis, mendalami tentang ayat dan hadis, itu semua amalan berpahala. Ijtihad butuh kesungguhan, ya, butuh kesungguhan. Antum melihat anak-anak kita kalau masuk pesantren, yang tadinya bodinya gede, nggak usah nunggu tahunan itu, 6 bulan aja, kira-kira jadi kurus enggak? Kurus enggak ikhwan? Kurus, ya. Jadi sebetulnya program diet itu gampang, antum mondok aja. Gitu. Tiap hari menghafal, dikuras, gitu kan. Tiap hari mengkaji, menelaah, disiplin ketat. Masya Allah. Anak punya keponakan yang tadinya hampir 80 kilo, sekarang 50 kilo aja. Itu rentang waktu 1 tahun lebih aja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Karena ijtihad, ada kesungguhan, gitu ya. Ada kesungguhan untuk mempelajari dinul Islam. Nah, jadi di sini ya mereka dapat 1 pahala setidaknya ketika ijtihad mereka salah. Ketika ijtihadnya benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Artinya ma'dzur ini. Kalaupun ia terjadi
mereka orang-orang yang mujtahidun. Yang benarnya dapat 2 pahala, salahnya dapat satu pahala. Baik. Kemudian berikutnya, jawaban yang keberapa? Jawaban yang keempat. Annahum basyarun. Mereka ini adalah bangsa manusia. Yajuzu ala afradihim al-khata'. Yang sangat mungkin sekali secara individu mereka berbuat salah. Mereka ini bukan malaikat yang tidak pernah salah. Mereka bangsa manusia. Secara afrad, secara individunya, mungkin sekali terjatuh ke dalam kesalahan. Makanya tadi sama Syekh dikatakan, fahum laisa bimaksumin. Mereka itu bukan orang-orang yang maksum. Dan ahli sunnah tidak meyakini itu. Mereka tidak meyakini bahwa para sahabat itu orang-orang yang maksum dari kesalahan dan dosa. Ditinjau dari sisi per individunya. Ya, adapun ditinjau dari sisi generasi mereka ini, maka berlaku sabda Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Taib. Taruhlah mereka sebagai manusia secara individu mungkin sekali terjatuh ke dalam kesalahan, namun kata para ulama, falahu mukaffirat adidah. Mereka itu sudah punya banyak stok untuk mengkafaroti dosa-dosanya. Begitu. Apa stok kafarat mereka? Pertama, an yakuna qad taba minhu. Bisa jadi mereka itu sudah tobat. Karena ciri khas orang beriman itu serius di dalam bertaubat. Apalagi para sahabat yang imannya sangat tinggi. Ketika mereka berbuat salah, ya, besar kemungkinan praduga kuat kita mereka sudah bertaubat kepada Allah. Wa taubah tamhus sayyi'ah. Sedangkan taubat itu akan menghapuskan keburukan, menghapuskan dosa. Hatta ibnadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang tobat dari satu dosa seolah dia tidak memiliki dosa. Taib. Itu yang pertama. Dan itu kafarat. Taubat itu kafarat dari dosa. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, anna lahum minas sawabiq wal fadail ma yujibu maghfirah. Mereka ini punya banyak sekali keistimewaan. Punya banyak sekali keunggulan yang menjadikan mereka dapat ampunan. Fadilahnya itu, fadail mereka, manakib mereka, sawabik mereka, keunggulan mereka itu terlalu banyak. Sehingga menjadikan mereka itu mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan itu menggugurkan keburukan. Di surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Taib. Mereka ini kan ahlul khair. Makanya disebut oleh Nabi khairul qurun, sebaik-baik generasi. Maka kalau kita mau bandingkan iman kita dengan imannya mereka, tentu tidak sebanding, ya kan? Mereka tetap lebih unggul dari sisi iman. Dari sisi apa? Coba sebutkan semua kebaikan. Mereka selalu unggul dari kaum muslimin yang lainnya. Ya tidak? Dari sisi jihad. Ya. Antum berapa kali semasa hidup berjihad? Jihad di atas kasur, gitu ya. Mereka ini bersama Nabi, ya, di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Tabuk, ya. Masya Allah para jamaah, di peristiwa Hudaybiyah, di perang Khaybar, di perang Mu'tah. Kalau dari sisi jihad, mereka tetap adalah sawabik, orang-orang yang unggul daripada kita. Apalagi hijrah. Dalam masalah hijrah, mereka orang-orang yang hijrah ke Habasyah pertama kali, kemudian hijrah ke Madinah. Dari sisi pembelaan, ya, dari sisi mereka menolong agama ini,
Mereka lebih unggul daripada kita semua. Dari sisi ilmu yang bermanfaat yang ada pada diri mereka. Dari sisi amal soleh. Dari sisi kesabaran di dalam menghadapi segala ujian. Semua nilai-nilai kebaikan, sisi-sisi kebaikan, mereka selalu unggul dibandingkan dengan selainnya. Maka pantas Nabi mengatakan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Begitu. Nah, itu yang kedua. Mereka punya keunggulan, keistimewaan, keutamaan yang menjadikan mereka itu mendapatkan ampunan di sisi Allah. Yang ketiga, annahum tudha'af lahumul hasanat aktsar min ghairihim. Mereka itu dapat lipatan pahala yang lebih besar dan lebih banyak daripada selain dari mereka. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang terbaik, generasi terbaik. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka disebut sabiqun al-awwalun. Nabi kemudian mengumpamakan ya sedekahnya mereka dengan mudnya atau dengan setengah mudnya dari makanan dengan infak kita segede gunung Uhud, emas segede gunung Uhud. Tidak ada bandingannya. Berarti lipatan pahala yang sangat luar biasa besarnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ya mereka mendapatkan bala di dunia melebihi bala yang menimpa kaum muslimin selain daripada mereka. Ya, sedangkan kadar agama seseorang itu sekadar dengan ujian dan cobaan yang dihadapinya. Asyaddun nas balaan al-anbiya. Manusia yang paling besar balanya adalah para nabi dan rasul. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal mereka, yang semisal mereka. Semakin tinggi kualitas iman, semakin tinggi kualitas agama kita, maka semakin besar ujian, tantangan, cobaan yang akan dihadapi dalam kehidupannya. Nah, para sahabat mengalami itu semua bersama Nabi. Antum pernah ganjel perut karena lapar? Pernah, tapi mengganjelnya di restoran gitu ya. Kalau para sahabat diganjel pakai batu, masa-masa susah, masa-masa sulit. Kita nggak pernah mengalami itu. Ya, semiskin-miskinnya kita, alhamdulillah kan masih bisa makan. Ya, kalau nggak punya buat takjil, gampang, tinggal keliling ke masjid. Gitu. Ya kan, dapat takjil, bahkan bisa bungkus. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Mereka mendapatkan itu semua. Bala yang luar biasa. Ya. Baik dari sisi fisik, juga dari sisi perasaan dan kejiwaan. Betul-betul diserang mereka ini. Oleh orang-orang kafir Quraisy dan yang semisal dengan mereka. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mereka juga orang-orang yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumul qiyamah. Nah, ini semua menjadikan mereka ini orang-orang yang mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau tadi di matan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalaupun iya mereka punya kesalahan dan itu jarang sekali terjadi pada mereka, kalaupun iya ada kadarnya itu sedikit sekali, yang ternyata sedikit ini tenggelam di tengah-tengah lautan keutamaan dan keunggulan mereka dari segala sisi kebaikan. Maka bagaimana orang mau mencaci maki, mencela, menghinakan para sahabat Nabi? Siapa kita, siapa mereka? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Itu ya kesimpulannya. Coba mohon diulangi, kesimpulannya ada di 2 poin. Pertama apa? Diam, ya, jangan sampai membicarakan apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat Nabi. Selamatkan hati, selamatkan lisan. Yang kedua apa? Kita jawab ya riwayat-riwayat yang datang tentang masalah ini. Yang pertama, di antara riwayat itu ada yang dusta. Yang kedua, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, dirubah-rubah. Kemudian yang ketiga, kalaupun ia sahih, yang sahih itu sedikit. Kemudian itu perkara ijtihad yang dapat uzur.
Benarnya dapat 2 pahala, salahnya dapat 1 pahala. Artinya kan masih dalam koridor pahala. Ketika mereka salah ternyata tetap dapat pahala. Dalam masalah ijtihad. Orang kalau beneran berbuat salah saja, taubat terhapus enggak? Terhapus. Bagaimana lagi kalau salahnya dalam masalah ijtihad? Yang salahnya saja dapat 1 pahala, begitu kan? Nah, demikian. Terus yang keempat, mereka itu manusia, ya, bukan malaikat. Secara individu sangat mungkin salah. Tapi ternyata mereka punya stok apa? Kafarat yang berlimpah. Tadi kita sebutkan 3 itu. Pertama apa? Ya, bisa jadi mereka sudah taubat. Dan taubat itu kafar. Yang kedua, punya banyak keunggulan, keutamaan, gitu ya, dari segala sisi kebaikan. Yang ketiga, lipatan pahala untuk mereka itu lebih besar. Barakallahu fikum. Taib, para jamaah. Dan demikianlah orang tuh kalau punya kualitas iman, gitu ya. Kalau dalam urusan dunia saja kan nampak ya. Orang kalau punya kualitas kan beda gitu. Antum bisa tanda tangan? Bisa kan? Tanda tangan antum dengan tanda tangan wali kota, beda nggak? Beda nggak, ikhwan? Padahal sama-sama tanda tangan tuh. Cuman 2 detik selesai gitu kan. Tapi kan beda. Beda nggak, ikhwan? Beda. Walaupun tanda tangan antum ukirannya lebih indah gitu. Ya kan? Beda. Kalau sama gubernur tambah lagi beda gitu. Kenapa itu? Kenapa, ikhwan? Karena ada kualitas. Siapa kita, siapa mereka kan gitu. Beda. Beda para jamaah. Tukang batu di kali, ya, ngangkat batu. Kemudian ada dokter ngangkat batu juga sama kerjaannya. Yang satu batu kali, yang satu batu ginjal. Ya. Beda nggak harganya? Yang satu berjam-jam gitu, dari pagi sampai sore, dibayar paling 100-200 ribu. Peluh keringat, capek, lelah, letih, resiko besar. Yang satu di dalam ruangan kecil mungkin ya, ber-AC, cuman beberapa menit mungkin, atau hitungan 1 jam 2 jam selesai. Bayarannya sama? Beda. Beda kan? Padahal sama-sama kerjaannya ngangkat batu. Apa yang membedakan? Kualitas. Nah, begitu. Ya, ini supaya lebih connect begitu ya. Supaya kita itu memahami dan menyadari bagaimana kualitas dari para sahabat. Mereka infak 1 mud segini makanan. Kita infak emas segede gunung Uhud, kok nggak sebanding? Ya jelas nggak sebanding. Mereka punya kualitas iman. Mereka bersih hatinya dari segala kotoran yang mengotorinya. Ikhlasnya mereka ini nggak bisa ditandingi para jemaah. Imannya mereka kepada kehidupan akhirat. Ambisi besarnya untuk mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Ini yang berat untuk kita saingi para jemaah. Barakallahu fikum. Taib. Masih ada waktu enggak ya? Ya waktu mah banyak ya. Lanjut satu lagi lah. 172. Di antara prinsip dasar ahlu sunnah adalah mempercayai karomah para wali dan kejadian-kejadian luar biasa yang Allah tunjukkan melalui mereka dalam berbagai macam ilmu dan mukasyafah atau penglihatan gaib yang Allah tampakkan kepada walinya, serta dalam berbagai macam kemampuan dan pengaruh, dan yang diriwayatkan dari umat-umat terdahulu di surah Al-Kahfi dan yang lainnya, dan dari generasi awal umat ini, dari kalangan para sahabat dan tabi'in, serta generasi-generasi umat yang lain, dan ia akan tetap ada pada umat ini sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini juga prinsip yang penting dari prinsip ahli sunnati wal jamaah yang membedakan dengan selain dari mereka tentang pemahaman dan sikap terhadap para wali dari wali-wali Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah,
Di antara prinsip ahli sunnah, mereka mempercayai adanya karomah bagi para wali. Wali siapa maksudnya? Wali Allah ya. Jadi mohon diperhatikan dulu. Wali itu ada dua. Ada wali Allah, yang kedua wali setan. Nah, yang sedang kita bahas di sini adalah wali Allah. Ahli sunnati wal jamaah mempercayai adanya karomah bagi para wali, adanya kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada para wali. Khilafan lil Mu'tazilah wa Jahmiyah. Ini berbeda dengan Mu'tazilah dan juga Jahmiyah, di mana mereka mengingkari karomah-karomah. Ya, kata mereka nggak ada itu karomah. Ini orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka tidak mempercayai itu. Ahli sunnah mempercayai. Namun karomah yang Allah anugerahkan kepada walinya, wali Allah, bukan kepada wali syaitan. Baik para jamaah. Nah, karomah ini sudah ada semenjak masa-masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi diutus, karomah ini Allah tampakkan kepada manusia. Di sini Syekhul Islam memberikan contoh, misalkan Ashabul Kahfi, ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah tentang Ibunda Maryam yang Allah kisahkan di surat Ali Imran ayat 37, yang Masya Allah ya, di mihrabnya selalu ada makanan. Kemudian tentang Sarah, istrinya Nabiullah Ibrahim, yang Allah kisahkan di surat Hud ayat 71 sampai 73. Kemudian Ashabul Kahfi, banyak sekali. Sebelum masa-masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karomah itu sudah ada semenjak dahulu. Dan karomah itu sifatnya muqayyadah, tergantung kehendak Allah, dan punya fungsi. Nah, ini tolong diperhatikan. Fungsinya itu menegakkan agama Allah, kemudian menolong walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fungsi daripada karomah, bukan untuk pamer kekuatan, pamer kesaktian, bukan. Ini nggak ada kaitannya dengan agama. Karomah itu Allah anugerahkan dalam rangka menguatkan agama, kemudian menolong walinya Allah Subhanahu wa taala yang mungkin harusnya celaka tidak celaka, ditolong oleh Allah. Siapa itu wali Allah para jamaah? Wali Allah itu siapa? Atau wali itu apa artinya? Grup band Ustadz. Wali itu para jamaah secara bahasa artinya al-qurbu wad-dunu. Orang yang dekat itu wali. Orang yang dekat anak disebut wali. Ya kan? Walinya siapa anak ini? Maksudnya orang terdekatnya. Bisa orang tuanya atau yang mewakili orang tuanya. Kan begitu. Wali. Istilah wali ini kan sudah familiar di kita. Artinya adalah orang yang dekat. Al-qurbu wad-dunu. Diddul adu. Lawannya adalah musuh. Lawannya adalah musuh. Jadi lawan wali itu apa? Adu, musuh. Kalau secara istilah syar'i apa itu wali? Definisi terbaik tentu adalah apa yang dijelaskan oleh Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Atau di surat Al-Anfal ayat 34, "Makanu auliya'ahu inna auliya'ahu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun." Dan mereka itu kata Allah kaum musyrik. Mereka yakni kaum musyrik bukanlah wali-wali Allah. Akan tetapi wali-wali Allah itu adalah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Inna awliya'uhu illal muttaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah itu para jamaah. Maka siapapun yang punya iman, siapapun yang
dia itu bertakwa kepada Allah, sesungguhnya dia memiliki makom, memiliki derajat kewalian. Semakin tinggi iman dan takwanya, semakin tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu para jamaah. Jadi kita bisa jadi wali tidak? Bisa nggak ikhwan? Bisa. Kalau antum pengen jadi wali Allah, memang harus jadi wali Allah. Kita harus jadi orang beriman, kita harus jadi orang bertakwa, ya kan? Dimanapun kita berada. Barakallahu fikum. Nah, namun di sekitaran kita ini tentu banyak sekali definisi tentang wali, begitu ya. Versi yang batil tentang wali, diantaranya katanya wali itu orang yang makrifat. Apa makrifat itu artinya? Versinya mereka, orang yang sudah sampai di level agama tertinggi. Jadi yang wajib boleh ditinggalkan, yang haram boleh dikerjakan. Nah, itu namanya wali kata mereka. Oh, si fulan mah memang sudah makrifat. Kalau tidak sholat, ya dia mah sholatnya sudah dengan gaya sholatnya makrifat. Begitu ya, cukup eling. Gitu ya. Pernah dengar Pak? Cukup eling. Mereka berdalil loh, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Jadi sholat itu untuk eling. Itu sholat yang isi. Adapun yang jungkel jumpalit datang ke masjid bersama imam, itu sholat cangkang. Itu sholat kulit. Gitu ya. Sholat isi itu ya eling. Eling, di sini eling. Begitu versi mereka. Ya kan? Nah, nanti pas makan siang kita bilang, kamu nggak usah makan, gitu ya, cukup eling, nanti kenyang sendiri, makan tuh eling. Iya. Anehnya kalau urusan makan nggak pakai eling itu, ya. Elingnya kebangetan gitu ya, 2 piring. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu versi mereka. Jadi wali itu orang makrifat, orang yang sudah level tertinggi ya dari agama. Jadi mereka itu sudah bebas hidupnya. Mau nggak sholat, mau tidak puasa, tidak ada masalah. Sudah makrifat. Barakallahu fiikum. Ini jelas batil sekali. Siapa yang paling makrifat ya daripada Rasulullah? Rasulullah jelas paling makrifat kepada Allah. Nabi sholat nggak ikhwan? Sholat. Hudzaifah ibnul Yaman pernah sholat di bulan Ramadan di belakang Nabi. Cuman 2 atau 4 rakaat saja. Habis itu surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. 3 surat, cuman 2 atau 4 rakaat saja. Kata Hudzaifah, Nabi tidaklah selesai dari sholatnya, melainkan Bilal sudah siap mengumandangkan azan subuh. Ada di antara antum yang 4 rakaat selesai 3 surat itu? Hah? Tidak ada ya? Barakallahu fikum. Nah itu, Nabi paling makrifat, sholat Nabi. Ya. Jadi imam di masjid, punya Masjid Nabawi. Nah, ini jelas batin. Kemudian, sebagian orang mengatakan, katanya wali itu harus punya khawarikul adah. Khawarikul adah itu keajaiban-keajaiban. Ajaib itu si fulan itu, gitu ya. Saya ketemu di sini, begitu ya. Kemudian tiba-tiba teman saya nelpon di kota yang lain, dia sedang ketemu dengan si fulan ini. Loh, barusan di sini sama saya, kok udah di sana lagi? Oh, berarti dia wali. Barakallahu fiikum. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ini kejadian keajaiban-keajaiban begini katanya ini syarat jadi wali. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, maka ada yang aneh-aneh kemudian, gitu ya. Pokoknya wali itu yang bisa terbang di atas air, ya, bisa berjalan di atas air, bisa menghilang, bisa apalagi ikhwan, sholatnya itu di Masjidil Haram, padahal jasadnya di rumah, gitu kan. Nah itu wali kata mereka, bisa menggandakan uang, bisa menjadikan daun jadi uang, gitu ya. Ikhwan, kalau ada orang model kayak gitu, harusnya dia nggak usah minta bayaran kepada pasiennya, kan begitu. Ini orang-orang suka katanya menggandakan uang,
ya suka pamer menggandakan uang, itu kan ada maharnya ya. Bayar saya 1 juta, nanti hasilnya 10 juta. Nah 10 juta uang asli itu dia ambil itu sebagai bayaran. Loh, katanya bisa menggandakan uang. Kenapa Anda minta duit asli ke orang? Udah aja bikin duit sendiri. Ini kan aneh-aneh para jamaah yang dirahmati Allah. Yang seperti ini jelas batil. Katanya wali itu yang punya ilmu kanuragan dan lain sebagainya. Punya kesaktian, kebal bacok dan lain sebagainya. Ini semua bukan ciri-ciri wali. Kalaupun mau dikatakan wali bolehlah, tapi wali setan. Begitu ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini insya Allah nanti kita lanjut di poin 173. Mudah-mudahan 1 kali pertemuan lagi selesai ya. Baik, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.